Halo Sobat Alamian, kembali lagi bersama gua Ahmad Musyafa. Tentunya masih di channel gua sendiri, karena hari ini masih edisi di rumah aja. Karantina mandiri juga iya, ganjil genap juga sudah diadakan di daerah Bogor dan sekitarnya. Jadi di sini gua hanya mau coba review brand dari Amerika Serikat, tepatnya di Colorado. Ini ada Osprey. Osprey ini dia banyak memproduksi alat-alat outdoor. Salah satunya yang paling gua sukai yaitu carrier-nya. Carrier-nya ini dia dari seri tipe Aether 70AG atau disebut juga anti gravity. Tas carrier ini gue beli itu kurang lebih setahun yang lalu, tapi sebelumnya belum pernah gue coba buat mendaki karena kondisi di luar yang belum membaik. Mungkin pertengahan tahun ini gue ada rencana buat nyoba tas ini ke Gunung Lawu. Lanjut, tas Osprey AG 70 ini. Kenapa 70? 70 itu menunjukkan volumenya atau 70 liter. Dan kenapa juga gua ngambil yang 70 liter? Karena menurut gua pribadi 70 liter itu pas buat postur tubuh yang tinggi, sekitar 70-80 cm. Dan yang pasti cocok juga buat pendakian yang sekiranya makan waktu 2-3 hari. Tas ini bisa dibilang tas impian atau idaman para pendaki teman-teman, karena kenyamanan dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, kita mulai dulu dari beratnya. Tas Osprey Aether ini beratnya kurang lebih 2 kilo, dan untuk bahannya sendiri tas Aether ini dia sudah menggunakan bahan nilon 210D, dan buat bagian bawahnya menggunakan nilon 500D. Jadi menurut gua ini gak gampang robek atau bolong apabila terkena gesekan atau ranting saat kita sedang lagi di trek. Lanjut, di bagian depan terdapat kantong dari mesh teman-teman untuk memudahkan kita menaruh snack atau barang-barang kecil seperti flashlight ataupun jas hujan. Dan di bagian depannya ada kompartemen yang besar juga untuk memudahkan kita mengambil barang di bagian tengah. Untuk bagian bawah masih sama seperti tas Osprey dan Luther lainnya, terdapat kompartemen untuk menaruh barang bawaan seperti sleeping bag dan pakaian. Dan terdapat dua webbing atau strap juga untuk menaruh matras. Tapi gue pribadi gue nggak pernah naruh matras di sini karena membuat tas semakin lebar. Pada bagian samping kiri dan kanannya terdapat tempat untuk menaruh botol, dan yang gua suka dari tempat botol Osprey Aether ini, dia itu menyediakan satu pocket dari sini. Jadi kita itu tinggal ngambil seperti ini teman-teman, nggak perlu susah-susah. Itu sih yang gua suka dari sampingnya. Nah, untuk bagian yang ini gue jujur nggak pernah gunain bagian yang ini, tapi yang gue pelajarin sih ini itu untuk itu teman-teman. Tahu kan kalau kita hiking di tempat yang es kayak Gunung Everest gitu, dia itu suka pakai kampak es. Nah, ini itu untuk itu. Atau bisa juga buat trekking pole, tapi trekking pole sudah ada tempatnya sendiri di bagian belakang. Itu untuk bagian samping. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Kelebihan dari Osprey Aether ini dia sudah anti gravity teman-teman. Jadi tas ini tuh kalau dipakai itu ringan, ibaratnya kayak melayang lah melawan gravitasi, sesuai sama namanya. Pada bagian back system sudah dilengkapi jaring-jaring seperti ini untuk menjaga punggung kita biar nggak berkontak langsung sama tas, agar ada sirkulasi udara yang masuk ke punggung kita supaya tetap kering dan dingin. Nah, yang menarik lagi dari sini teman-teman, kalau di tas lain kan fitbelnya lemes ya, tapi pada Osprey Aether ini fitbelnya itu hugging atau memeluk teman-teman. Jadi waktu kita pakai dia tuh maunya gini nih, meluk terus gitu. Itu sih yang bikin nyaman. Terus untuk shoulder strapnya menurut gua ini udah tebal dan empuk juga di pundak, nggak bikin pegel, dan dia juga berbentuk jaring-jaring seperti ini untuk menjaga sirkulasi udara tetap bagus di pundak. Di bagian belakang ini sudah dilengkapi sama tempat buat trekking pole. Jadi kalau kalian punya trekking pole bisa taruh di sini. Ini dia bisa nyimpen sampai 2 trekking pole teman-teman. Nah, untuk set pocketnya menurut gua ini sudah cukup besar. Dia bisa muat kamera seperti HP, GoPro, dan cemilan-cemilan yang ringan. Sekarang kita masuk bagian atas. Untuk bagian atas dia itu ada 2 kompartemen teman-teman, berguna untuk menaruh barang-barang darurat, katakanlah senter, P3K, atau jas hujan. Pada bagian atas juga bisa kita copot teman-teman, bisa kita jadikan tas mini atau daypack. Jadi di saat sedang summit atau ke puncak kita cukup bawa daypack ini. Dan dia juga terdapat kompartemen untuk membawa air mineral, P3K, logistik, maupun peralatan dokumentasi. Oke teman-teman, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Nah, di sini juga ada cappingnya ya. Jadi kalau kalian nggak mau pakai atasnya, kalian bisa pakai ini sebagai penutupnya. Pada bagian dalamnya, dia itu punya separator teman-teman, atau pemisah kompartemen. Jadi kompartemen sleeping bag sama kompartemen utamanya itu bisa kita pisah. Di sini juga ada water bladder kompartemen. Kalian bisa taruh water bladdernya di sini, atau bisa juga disangkutin di sini supaya nggak ngelos ke dalam. Nah, untuk selangnya itu bisa kalian masukin ke lubang ini. Nanti dia akan tembus di bagian belakang sini teman-teman, gitu ya.
Kurang lebih itu aja sih bagian belakangnya. Yang gue suka dari tas Osprey Aether ini apa ya? Mungkin dia itu benar-benar melayang lah kalau dipakai. Dia itu nggak menekan di sini. Kadang kan kalau tas lain itu dia neken di pundak ya teman-teman, jadi berasa pegel. Apalagi Osprey Aether ini pada bagian fitbel yang bawaannya yang dipeluk terus. Menurut gua tas ini cocok sih buat para pendaki yang pengen tahu gimana rasanya dipeluk, hehehe. Untuk harga tas ini terakhir gua beli itu sekitar 3.400.000. Jadi kalau kalian mau beli tas ini, gua saranin sih beli langsung di distributor resmi yang ada di Indonesia. Contohnya kayak Eiger ataupun Outlive. Karena cuma distributor resmi aja yang menyediakan garansi seumur hidup. Itu yang paling penting. Oke Sobat Alamian, mungkin segitu aja video review kali ini yang bisa gue bagikan. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa di like, share, dan subscribe. Apabila ada kekurangan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. See you next time, bye-bye.